Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Kita balik lagi di konten sharing tol. Ya, melanjutkan video yang sebelumnya ya. Kita sudah bahas tol Desari ya, trasenya dan update-nya ya. Ternyata sudah sampai Salabenda, sudah diupdate dari BPJT, dari Sawangan ya. Sampai hari ini masih sampai dengan Sawangan dan sudah diupdate trasenya sampai dengan Salabenda ya, di Junction Salabenda. Buat teman-teman yang mungkin belum lihat videonya, bisa cek videonya sebelum video ini. Ya, di Salabenda sendiri nantinya akan dibangun, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini nanti akan dibangun junction ya, junction Salabenda yang akan menjadi pertemuan 3 ruas tol ya. Di video sebelumnya saya sudah singgung, yaitu ruas tol Bor, Jor 3, Bogor Serpong via Parung, dan tol Desari. Dan di video kali ini kita akan membahas trase dari tol Bogor Serpong via Parung Jor 3. Yang dimana sebelumnya saya sudah sempat bahas, tapi berdasarkan RT RW Kabupaten Bogor 2016 sampai 2036. Dan kali ini saya akan bahas berdasarkan dari market sounding BPJT ya teman-teman. Oke, kita langsung aja bahas ya teman-teman. Kita akan pindah ke map satunya lagi. Ya, ini dia teman-teman, bisa lihat ini adalah trase yang saya buat dari rencana pembangunan tol Bogor Serpong via Parung yang sudah ada sampai hari ini ya teman-teman. Ya, kalau kita lihat di sini, kita coba balik lagi ke yang tadi ya. Nah, di sini adalah Salabenda ya, teman-teman. Ini adalah Salabenda, ya, Junction Salabenda. Nantinya akan mengarah ke utara ya. Ya, saya coba memberi gambaran dulu. Nanti titiknya dimulai dari sini. Kita pindah lagi ke map satunya lagi. Nah, ini akan dimulai dari sini teman-teman. Ya, dari sinilah titik awal tol Jor 3 ya, Bogor Serpong via Parung. Bukan dari Citerep ya. Rasanya sih dari Salabenda ya teman-teman. Bukan dari Citerep berdasarkan RT RW 2016 sampai 2036. Ya, ini saya memberikan gambaran berdasarkan analisa ya dari perencanaan trase ataupun jalur pembangunan tol Bogor Serpong via Parung. Seperti biasa, saya disclaimer dulu ya. Jadi yang saya bahas di setiap video saya itu jalur ataupun trase pembangunan tol itu bukan pasti akan melewati jalur itu pasti gitu tepat gitu ya. Tapi hanya memperkirakan saja jaraknya ataupun sekitarnya di sekitar situ ya teman-teman. Karena saya pun dari pembahasan jalur pembangunan tol ini, saya hanya bisa menganalisa kira-kira melewati jalan mana sih ya, akan melewati wilayah mana sih. Nah, di sini saya sudah bisa gambarkan rasanya tidak terlalu jauh dari perencanaannya ya teman-teman. Walaupun di BPJT pun sampai saat ini masih dalam ini ya, untuk tol Bogor Serpong via Parung ini masih dalam persiapan lelang. Jadi belum dimulai lelangnya. Ya, dari rentetan Jor 3 baru 2 yang sudah masuk dalam proses lelang ya, yaitu kemarin ya tol Sentul Karawang yang sudah saya post di kolom community. Itu sudah dimulai prakualifikasi pelelangan untuk proyek tol Sentul Karawang Barat, dan tol Kataraja ya, Kamal Teluk Naga Rajek juga masih dalam proses lelang hingga hari ini. Dan untuk yang duanya itu yaitu Semanan Balaraja dan ruas tol ini Bogor Serpong via Parung masih dalam persiapan teman-teman. Kita nggak tahu kapan dimulai pelelangannya dan kapan dilakukan pembangunannya untuk Bogor Serpong via Parung ini, karena memang sudah rasanya mundur ya dari target yang di awal yang ditargetkan 2021 sudah dimulai pembangunannya Bogor Serpong via Parung ini. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita langsung bahas trase ataupun jalur pembangunan tolnya. Ya, ini dari Salabenda ya, ini terus mengarah ke utara ya. Terus mengarah ke utara. Nah, di sini teman-teman bisa lihat memang sudah ada lahan yang disiapkan dan memang sudah ada lahan kosong untuk dilakukan pembangunan. Nah, di sini ya, ini saya bikin melengkungan ini artinya ada kemungkinan ada pintu tol, karena kalau saya lihat dari perencanaannya rasanya di sini akan dibangun gerbang tol di sekitar sini ya. Bisa juga salah, bisa juga berubah ya teman-teman. Ini hanya perkiraan dan data yang ada sampai hari ini ya teman-teman. Dan di sini terus langsung mengarah ke barat ya, barat, dan menelusuri jalan di sekitar sini ya, di sekitar sini. Ini terus menelusuri ke arah barat, dan teman-teman bisa perhatikan berbeda dengan tol Desari, di sini tidak terlalu banyak pemukiman penduduk dan memang lahannya terlihat sudah
sudah tersedia gitu, hanya tinggal dilakukan pembangunan saja. Tapi kita nggak tahu ya, ke depannya mungkin aja trase ini bisa berubah ya teman-teman. Ya, terus mengarah ke utara ya, ke arah utara dan menyerong ke arah barat ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini lahannya memang tidak terlalu banyak melewati pemukiman penduduk ya kalau diperhatikan. Kemudian terus mengarah ke barat ya, mengarah ke barat terus ya, kita coba zoom out sedikit. Nah, di sini ya kemungkinan akan dibangun gerbang tol Rumpin ya teman-teman, di sini ya. Ya, gerbang tol Rumpin. Ya, kemarin yang saya bahas itu ya, itu merupakan berdasarkan RT/RW Kabupaten Bogor, lebih ke arah Parung Panjang ya. Tapi di sini rasanya lebih mendekati ke arah Parung, walaupun tidak masuk pas di Kecamatan Parung ya, tapi nyerempet lah bahasanya. Tapi kalau diperhatikan lebih ke arah Rumpin sih ya, Kecamatan Rumpin. Jadi benar-benar masuk Kecamatan Rumpin. Kecamatan Rumpin sama Kecamatan Parung rasanya lebih luas Rumpin ya teman-teman. Dan di sini ya, mungkin teman-teman yang di sekitar Rumpin sudah ada dengar-dengar isu-isu kalau akan dibangun jalan bukaan untuk pertambangan ya. Ya, kita coba mengarah dulu ke arah utara ya. Ini ada kemungkinan dibangun gerbang tol Rumpin. Nah, di sini ya teman-teman, di sini kemungkinan akan dibangun bukaan jalan tambang Rumpin. Ya, buat teman-teman Rumpin ya, Kabupaten Bogor udah nggak asing nih, di sini ada tambang pasir yang cukup besar ya. Dan banyak banget truk-truk pengangkut pasir yang lewat di jalan arteri yang katanya juga sangat berbahaya juga ya untuk warga sekitar karena terlalu banyak truk-truk yang melintas di sekitar situ. Dan dari Kabupaten Bogor berencana akan melakukan pembangunan jalur tambang ya teman-teman. Nah, jalur tambang. Nah, di sini ini saya bisa menggambarkan perkiraan ya jalur tambang yang akan dibangun. Jadi benar-benar masuk ke area tambangnya dan melingkar ke arah utara dan bertemu di Jalan Parung Panjang di sini teman-teman. Ya, inilah jalur tambang yang diperkirakan akan dibangun ya oleh pemerintah setempat ya teman-teman. Cuma nggak tahu kapan dibangunnya, dan ini jalurnya juga bisa kemungkinan berubah ya. Kita nggak tahu, lihat aja perkembangan ke depannya, karena sampai hari ini rasanya masih belum dilakukan proses konstruksi ya. Buat teman-teman Rumpin ya, bisa tulis di kolom komentar akan pembangunan jalan bukaan jalan tambang ini ya. Maka dari itu tol Jor 3 ini sangat dinantikan sih untuk aksesibilitas kendaraan-kendaraan tambang ini ya teman-teman. Karena di sini seharusnya akses keluar masuknya akan jauh lebih cepat, karena di sekitar sini ada tambang yang besar tapi belum memiliki akses jalan yang cepat seperti jalan tol ya. Jadi memang jalur pembangunan tol Bogor Serpong via Parung rasanya sangat dinantikan untuk mempercepat ya kegiatan ekonomi di sekitar Rumpin ini teman-teman. Nah, kita coba lanjutkan dulu ya. Ya, ini dari bukan jalan tambang Rumpin ini. Kita mengarah ke arah utara ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini memang pemukiman penduduknya nggak terlalu padat ya. Ada renggang-renggang gitu ya. Jadi memang banyak lahan kosong. Kita terus mengarah ke arah utara ya. Ini akan melewati Desa Mekarwangi ya. Terus mengarah ke utara dan nanti akan bertemu dengan tol Serpong Balaraja di Legok teman-teman. Iya, akan bertemu di Legok. Kalau yang sebelumnya itu pembahasan saya di Bogor Serpong via Parung untuk RT/RW Kabupaten Bogor itu terkoneksi dengan, kalau diperhatikan ya dari jalurnya itu terkoneksi dengan SCBD ya, maksudnya CBD ya, CBD di Ion Mall situ ya, yang sampai hari ini masih dalam proses pembangunan ya untuk proyek tol Serpong Balaraja. Tapi kalau di perencanaan dari BPJT ini rasanya terkoneksi dengan pintu tol Legok teman-teman. Nggak jauh dari pintu tol Legok rasanya ya. Ya kalau diperhatikan ya. Jadi memang akan terkoneksi di situ sih. Jadi dari Salabenda ya sampai dengan Legok. Ya. Ya inilah jalur pembangunan tolnya ya yang bisa saya informasikan. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya, rasanya ini sih yang akan dipakai sih untuk pembangunan tol Jor 3. Tapi untuk detail jalur ataupun trase pembangunan yang dilewati nanti mungkin bisa ada kemungkinan berubah, kita nggak tahu karena memang
belum ada update trase yang resmi seperti yang tadi Tol Desari ya di video sebelumnya. Ini hanya perencanaan market sounding rasanya sih, dari perencanaan market sounding dari BPJT, dari Kementerian PUPR yang dipublikasikan, dan perkiraannya jalur yang dilewati adalah ini teman-teman. Ya, kita harapkan aja warga Rumpin ya, Kabupaten Bogor bisa memiliki akses jalan ya, akses jalan tol yang cepat untuk bisa mengakses wilayah yang lebih jauh ya, karena sampai hari ini pastinya mereka untuk keluar ataupun mengarah ke Jakarta harus menelusuri dulu jalan arteri yang mungkin hari ini sudah terlalu padat ya teman-teman. Dan dengan adanya ruas tol ini kiranya aksesibilitas ataupun mobilitas warga sekitar di Rumpin ataupun Parung dan sekitarnya, Parung Panjang, bisa jauh lebih cepat dengan adanya pembangunan tol ini. Kita tunggu aja, kita nantikan aja kapan akan dilakukannya proses lelang ya. Proses lelang karena sampai hari ini masih dalam persiapan lelang. Kita tunggu di sepanjang tahun 2022 ini sudah sepanjang ataupun sudah seperti apa perkembangannya, kita nantikan aja ya teman-teman. Ya paling video saya sampai di sini dulu. Kita harapkan semoga pembangunan tol yang ada di sekitar Jabodetabek ya, dari Jor 2, Jor 3, dan nanti juga akan dibangun tol dalam kota 2 ya. Semoga bisa berjalan dengan baik demi aksesibilitas yang lancar ya, baik untuk menunjang perekonomian atau mobilitas kita untuk berpergian kemanapun ya teman-teman. Jadi bisa lebih mudah dan lebih cepat ya. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.